Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutusmu, hai Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang pertama yang ingin disampaikan, ayat ini sudah ratusan bahkan ribuan kali kita mendengar dari para mubalik, dari para guru-guru kita semua. Hanya dalam kesempatan kali ini karena pengajiannya memiliki materi khusus, yaitu Hakikatul Muhammad fi Madhabil Syufiyah, yaitu hakikat Nabi Muhammad SAW di dalam madhab Syufi. Sudah barang tentu bahwa ayat dan hadis yang berhubungan dengan pengajian ini semuanya memiliki pemahaman tafsir atau takwil dalam madhab ahli tasawuf. Yang pertama, bahwa yang harus kita ketahui bahwa mukjizat dan karomah terbesar bagi para nabi, rasul dan para wali-wali Allah adalah ketika mereka semua menjadi perwujudan bagi kerahmanan Allah itu sendiri. Mereka menjadi wadah sekaligus pendistribusi kasih sayangnya, bukan hanya bagi sesama manusia, tetapi bagi seluruh alam semesta. Sebagian dari mereka adalah hamba-hambanya yang menjalankan kehidupan rohani dengan disiplin yang keras dalam merawat ibadah yang tidak diumbar, rasa hina yang permanen, melahkan diri sendiri tanpa jeda, peniadaan diri sehingga menghasilkan suatu bentuk kelembutan yang bersumber dari kasih sayang Allah kepada makhluknya. Seluruh nafsu kemanusiaannya sirna oleh kasih sayang Allah. Mereka semua adalah teladan ekstrim tentang tertubuhkan dan terjewantahkannya kerasulan dan kewalian pada level yang sulit dibayangkan. Bahkan mampu merusak rasionalitas orang beriman dan ahli ibadah. Terlebih wujud teragung kekasihnya, para kekasih, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan paling ekstrim dari semua nabi, semua rasul dan semua wali yang pernah ada di muka bumi ini. Diabadikan di dalam Al-Quran dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kita sangat paham ayat ini sesungguhnya telah dijadikan bagi kalian semua di dalam diri Rasulullah contoh terbaik. Kalau lihat terjemah seperti itu, padahal hakikatnya tidak seperti itu. Karena apa yang terlihat di permukaan itu belum menyentuh kepada inti permasalahan atau inti yang dimaksud oleh ayat tersebut. Dalam arti fi Rasulillahi uswatun hasanah, di dalam diri Rasulullah SAW ada uswatun hasanah, ada contoh perilaku, ada akhlak yang baik. Padahal ini adalah akhlak perilaku baiknya itu yang sangat-sangat ekstrim. Harus begitu kalau kita mau paham siapa Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan baiknya baik sebagai manusia biasa, tidak seperti itu. Nanti insya Allah kita akan terangkan. Jadi kita sudah mulai ingin menyentuh kepada hal-hal yang jauh lebih dalam lagi tentang pribadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah berkenan memberikan sebagian mutiara hakikat terhadap kita semua. Tadi dikatakan bahwa mujizat dan karomah terbesar bagi para nabi, rasul, para wali Allah adalah bagaimana ketika mereka semua menjadi perwujudan bagi kerahmanan Allah itu sendiri. Bahkan mereka menjadi sebuah wadah untuk mendistribusikan kasih sayang Allah sesuai dengan keinginan Allah. Nabi Adam alaihissalam misalnya dalam beberapa riwayat baru dikatakan memiliki umur 1024 tahun. Jadi Nabi Adam alaihissalam hanya diberikan waktu oleh Allah untuk mendistribusikan dan menjadi wadah kerahmanan Allah itu hanya 1024 tahun sudah selesai. Tidak lebih, tidak kurang. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam
950 tahun. Artinya Allah memberikan waktu kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk mendistribusikan dan menjadi wadah kerahmanan Allah kepada umat di zamannya hanya 950 tahun. Tidak lebih, tidak kurang. Begitu pula 124.000 nabi yang lainnya ditambah dengan 313 atau 315 para rasul. Semuanya hanya mendistribusikan dan menjadi wadah kerahmanan Allah berdasarkan waktu dari mulai mereka hidup sampai mereka wafat, selesai. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjadi rahman Allah itu, menjadi kasih sayang Allah, menjadi perwujudan dan wadah distribusinya kasih sayang ini untuk alam semesta. Dari mulai Nabi Muhammad diciptakan sampai dengan batas alam semesta itu berlanjut dan tidak ada akhirnya. Ini adalah salah satu sifat kerahmanan Allah yang memang diberikan, dicelupkan kepada kasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita teruskan. Salah satu tafsir dari ayat yang sudah dibacakan tadi, saya hanya ambil satu saja contohnya, walaupun sangat banyak terdapat dalam kitab tafsir, tapi dalam kesempatan sore hari ini saya ingin mengambil penjelasan dari Imam At-Tabarani dalam kitab tafsirnya, di mana beliau mengatakan yaqulu ta'ala dabqaru li Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berfirman Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya yaitu Muhammad SAW, wa innaka ya Muhammad, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, li'alla adubah adim wa dalika adubah Quran alladhi addabahu Allah bih, yang artinya dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki ketinggian tata krama yang sangat agung, dan karena itu adalah tata krama Al-Quran yang dengannya engkau bertata krama kepada Allah dengannya. Sekarang coba kita bayangkan kalimat khuluqin adim itu bukan akhlak dan perilaku biasa, bukan. Kalau kita melihat pemahaman dan penafsiran dari Imam At-Tabarani, dikatakan barusan bahwa Nabi Muhammad memiliki ketinggian tata krama, etika yang sangat agung. Dan karena itu adalah tata krama Al-Quran. Pada Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu adalah firman Allah. Oleh karena itu dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang kau katakan, yang kau jelaskan berasal dari nafsunya sendiri. Itu nafsu Nabi Muhammad. Tetapi semua yang dikatakan, semua yang dijelaskan, semua yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada hakikatnya adalah wahyu ilahi. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan Al-Quran, itu bukan seperti saya sedang membaca Al-Quran, bukan seperti guru-guru kita, bukan seperti para ulama membaca Al-Quran, bahkan bukan seperti para sahabat membaca Al-Quran, bukan, tidak sama. Ketika Nabi Muhammad membacakan ayat-ayat Allah, Nabi Muhammad dalam keadaan yang memang tidak bisa dibayangkan. Kita tidak akan berani mengatakan sebagaimana orang yang kemasukan jin, bukan seperti itu. Tapi Nabi Muhammad dalam kondisi rohani yang sangat tinggi. Oleh karena itu Nabi Muhammad tidak pernah tahu apa yang akan difirmankan oleh Allah. Tidak pernah tahu. Karena yang berbicaranya adalah Allah sendiri. Apa tidak luar biasa? Allah Subhanahu wa taala meminjam lisan kekasihnya untuk menyampaikan firman-Nya. Lisan Nabi Muhammad dipinjam oleh Allah untuk menyampaikan semua yang terdapat di dalam Al-Quran, termasuk semua hadis-hadis Nabi.
Sulit membayangkannya. Tidak ada seorang pun yang membayangkan. Karena yang mengalaminya hanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hanya beliau yang merasakannya. Bagaimana perasaan mistis, bagaimana spiritual yang begitu tinggi yang dialami oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak pernah bisa dirasakan oleh sahabat, oleh nabi lain, oleh para wali-wali lain, tidak ada. Semuanya hanya untuk Nabi Muhammad saja. Akhlak atau tata krama agung yang sengaja dicerapkan dalam wujud Kanjeng Nabi Muhammad SAW oleh Allah merupakan bid'ah terekstrim. Kalau kita pengen tahu bid'ah terekstrim, ya ini. Allah menciptakan sebuah perilaku, sebuah akhlak, sebuah tata krama yang melewati batas nalar, rasionalitas orang-orang beriman dan semua ahli ibadah. Semua lewat. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk menggapai seperti apa agung Nabi Muhammad ini akhlaknya. Tidak ada. Kan Allah yang memberikannya langsung. Allah yang mencerapkan sifat rahmaniyah dan sifat rahimiyah Allah, sifat kasih sayang Allah untuk semua penghuni alam semesta, dan Allah pun mencelupkan sifat rahimiyah Allah, kasih sayang Allah di akhirat nanti Allah berikan dua-duanya dalam wujud Sayyidina Muhammad SAW. Sulit dibayangkan oleh kita. Sulit. Seperti inilah Nabi Muhammad sebetulnya. Ini adalah bid'ah terekstrim dalam wilayah sufisme. Pakai garis. Bid'ah terekstrim dalam bidang akhlak, perilaku, etika dalam wilayah sufisme. Tidak hanya sifat rahmaniyahnya yang sengaja dicelupkan dalam wujud Nabi Muhammad SAW, tetapi sifat rahimiyahnya pun dicerapkan sekaligus. Dua celupan dan cerapan ini menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai manusia pertama yang memiliki dua sifat ketuhanan dalam wujud nubuwah. Dua sifat ketuhanan yang memenuhi urusan dunia dan akhirat. Risalah dengan nubuwah jelas berbeda. Di mana risalah berbicara masalah produk lahiriah yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Al-Quran dan penjelasannya yang kita sebut dengan Al-Hadis atau As-Sunnah, namanya risalah. Sedangkan nubuwah berbicara wilayah mukjizat dan khariqul adat, atau sesuatu yang di luar kebiasaan pada umumnya, sesuatu yang sangat sulit dijangkau oleh kekuatan akal sehat, namanya nubuwah. Akhlak atau tata krama agung yang sengaja dicerapkan dalam wujud Nabi Muhammad SAW ini bukan hanya pengalaman ruhaniah semata, akan tetapi ini adalah realitas sejati yang terjadi, di mana tidak adanya keberjarakan antara sang khaliq dengan makhluk, antara sang pencipta dengan yang diciptakannya. Allah dengan sengaja telah merenggut dan mengambil alih kehidupan hambanya dengan cintanya. Luar biasa. Allah sengaja mengambil alih hidup dan kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan cintanya. Nabi Muhammad tidak boleh mencintai siapapun. Harus mencintai Allah semata. Kemarin waktu kita ngaji di Masjid Al-Hidayah di komplek Bunga Bakung Residen, saya juga terangkan sebetulnya sebelum Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW dalam bentuk cahaya, dalam bentuk nur, sepertinya Allah sudah seperti
mematangkan bahan-bahan yang akan diciptakan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam dirinya, di dalam zatnya Allah, di dalam wujudnya Allah. Saya kemarin memberikan sebuah contoh, sebuah kias di alam dunia supaya kita bisa paham. Misalnya ada seorang ilmuwan yang diberikan ilmu oleh Allah. Beliau masuk dalam laboratorium, bahan-bahannya komplit, menciptakan sebuah produk. Yang produk ini akan menghasilkan manfaat yang sangat banyak untuk umat manusia. Jadilah produk tersebut. Tidak puas, dibuat lagi produk yang lebih bagus lagi dan lebih banyak, mendatangkan manfaat, dan begitulah seterusnya. Mungkin Nabi Muhammad pun Allah ciptakan seperti itu. Karena sudah full, maksimal, maka Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai perwujudan kasih sayangnya untuk siapa? Untuk alam semesta. Seorang kekasih biasanya apabila ingin memberikan sesuatu kepada kekasihnya, dia akan memberikan apa yang paling disukai dan yang paling dibutuhkan oleh kekasih. Betul nggak? Dan Allah sangat tahu yang paling dibutuhkan oleh kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, adalah cintanya Allah itu sendiri. Susah kita bayangkan, sangat sulit kita bayangkan. Banyak orang yang kasih rumah 10 miliar, kecil tuh. Orang kasih pulau 100 miliar, kecil. Silakan sebut dengan nominal. Siapa yang pernah diberikan dunia dengan isinya yang bisa melebihi pemberian Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW? Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Dan tidak akan pernah terjadi sampai kapanpun. Karena saking sulitnya mendefinisikan rahmatan lil alamin, maka para imani membuat sebuah definisi, sebuah takrifan, bahwa yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin adalah rahmatan tastaqribul ada wa ta'itu bil hadi, rahmatan la ghayatallaha wala muntaha wal qidoa, rahmatan daimatan bidawami, yang artinya rahmat yang menghabiskan seluruh hitungan yang ada dan meliputi segala sesuatu yang ada. Rahmat yang tidak akan habis, tidak akan berakhir, tidak pula selesai, yaitu rahmat yang terus menerus hadir dengan keabadiannya. Ini adalah rahmat kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Selama alam semesta ada, selama itu pula sebetulnya Nabi Muhammad akan senantiasa hadir. Karena apabila sekarang kita harus meyakini bahwa rahmatan untuk semua semesta ini sudah tidak ada berbarengan dengan wafatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka setelah Nabi Muhammad wafat sudah tidak ada rahmat lagi. Kalau sudah tidak ada rahmat lagi, dari mulai sahabat sampai zaman kita, sampai ke depan, sampai akan kiamat, berarti rahmat tersebut sudah tercerabut. Berarti ayat ini tidak berfungsi. Tidak ada manfaatnya apapun kalau begitu Allah mencipta Nabi Muhammad. Karena berlaku hanya sampai Nabi Muhammad wafat. Tapi tidak. Ternyata rahmatan lil alamin. Tidak bisa kita bayangkan. Rahmatan yang menghabiskan semua hitungan, yang menghabiskan, yang meliputi segala batasan. Semua batasan didobrak. Hitungan semuanya sudah terlewati. Akal sehat kita tidak akan bisa berpikir di luar rasional. Sekarang kalau saya tanya, sebetulnya yang disebut dengan rahmat yang menghabiskan seluruh hitungan, hitungan paling besar dalam dunia seberapa sebetulnya? Ya kita tahu.
Itu habis. Kemudian yang meliputi segala batasan. Batasan itu adalah makhluk. Hitungan adalah makhluk. Nabi Muhammad sudah melampaui itu semua. Rahmat yang tidak akan pernah habis. Habis itu makhluk. Rahmat itu tidak pernah habis. Sudah melewati kasih sayang makhluk. Karena dia sebetulnya adalah identitas kasih sayang Tuhan itu sendiri. Rahmat yang tidak akan pernah berakhir. Tidak mengenal ruang dan padahal yang tidak mengenal ruang dan waktu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kanjeng Nabi Muhammad rahmatnya sudah melewati ruang dan waktu. Kenapa? Karena ini adalah salah satu identitas ketuhanan itu sendiri. Rahmat yang tidak pernah selesai. Makhluk selesai. Ada umur. Betul? Ada kekuatan, tenaga habis, umur habis, uang habis, semua habis. Nabi Muhammad rahmatnya tidak pernah habis. Itu rahmat yang terus menerus ada dengan keabadiannya. Inilah beberapa mutiara yang bisa diberikan oleh para alim ulama kepada kita semua. Alhamdulillah. Banyak orang-orang yang tidak mau mengaji seperti ini kata. Kenapa? Karena pusing. Tengah arti. Susah dipahami. Menurut kita. Tapi biarlah Allah yang memberikan hidayah yang khusus. Bukan hidayah yang biasa-biasa. Kalau bahasa di jalan itu ya hidayah kaleng-kaleng gitu. Kita nggak mau hidayah kaleng-kaleng begitu. Kita pengen berlian. Ini akan berproses, bermetamorfosis pemahaman ini. Mungkin hari ini kita cuma paham sedikit, nanti pulang ke rumah kita sambil mikir, tadi itu apa ya kira-kira yang ngomongin? Tadi itu naonnya? Biarkan berproses dan biarkan Allah yang memudahkan jalan pikiran kita untuk memahami tentang hakikat Nabi Muhammad SAW dalam mazhab al-tasawuf. Jadi kaidah di atas dapat didefinisikan secara ringkas. Allah Subhanahu wa ta'ala telah merenggut kemanusiaan dan mengambil seluruh alih hidup dan kehidupan Nabi Muhammad SAW dan diganti dengan sifat rahmaniyah dan rahimiyahnya. Susah ya dipahami. Allah sudah mengganti sifat kemanusiaan Nabi Muhammad. Manusia itu kan punya ego, punya nafsu, punya kepentingan, pengen A, pengen B, pengen C, betul enggak? Itu diganti, dihapus semua, dihancurkan oleh Allah, dan diganti dengan sifat rahmaniyah dan rahimnya Allah. Jadi Nabi Muhammad itu perwujudan rahman dan rahimnya Allah. Hanya Allah perlihatkan di muka bumi supaya ajarannya sampai kepada kita semua. Nah, ingin saya terangkan tadi tentang risalah dan nubuwah. Ini berbeda. Risalah itu hasil produk. Sekali lagi, hasil produk yang harus disampaikan, yang harus diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bentuknya adalah lahir kalau begitu. Bisa dilihat, bisa didengar. Dan hasilnya yang diterangkan, dijelaskan oleh Muhammad bisa dirasakan. Namanya risalah. Yang kita kenal secara gamblangnya seperti ilmu fikih, namanya itu risalah. Risalah itu adalah hasil produk kerasulan. Jadi kalau sekarang orang menganggap Nabi Muhammad ini makan, minum, tidur sama seperti kita, itu mencontohkan sisi kemanusiaannya. Ketika bicara nubuwah, ini bicara tentang mukjizat, bicara tentang khariqul adat. Berbeda dengan manusia pada umumnya. Bahkan sangat sulit akal sehat kita untuk bisa memahami, kok Nabi Muhammad bisa ya seperti ini. Sekarang coba bayangkan bagaimana Nabi Muhammad yang kalau kita bahas dalam sisi risalah adalah seorang manusia biasa. Beliau makan, tidur, beliau sekarang menikah, bersosialisasi. Tapi Nabi Muhammad bisa dijadikan pendistribusi
kasih sayang Allah untuk seluruh alam walaupun beliau sudah wafat. Di luar dalam bisa diterima? Tidak bisa. Bab iman. Ini bab iman. Contoh yang gampang saja kalau kita mau ngambil sekarang contoh risalah yang sering kita dengar. Nabi Muhammad SAW kalau dapat makanan, alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas rezeki ini. Apakah langsung dimakan? Tidak pernah. Karena sifat rohmaniyahnya ada di dalam diri Nabi Muhammad. Dia akan bertanya pada istrinya, istriku, apakah ada tetangga-tetangga kita yang lapar? Coba. Kalau kita pernah begitu tidak? Ini sisi risalah ini. Risalah yang gampang. Tidak. Ditanya dulu. Kalau ada, dibagikan. Kalau habis Nabi Muhammad, ya sahur. Selesai. Ini sisi risalah. Sisi manusia biasa. Nabi Muhammad tiap malam sholat malam. Kakinya sampai bengkak-bengkak. Dan terasa sakit. Karena sakitnya Nabi Muhammad merasakan benar rasa sakit yang ada dalam kakinya itu adalah sebuah bentuk pengorbanan dan cinta kepada Allah. Ini risalah. Kalau kita pernah enggak salat malam bengkak kakinya? Enggak pernah. Dan tiap malam Nabi Muhammad itu seperti itu. Coba. Ini baru dari sisi risalah yang sulit kita jangkau. Sangat sulit kita pahami. Apalagi dalam sisi mujizat, sisi warikul adat, sisi nubuwah. Bedakan sekali lagi sisi risalah dengan sisi nubuwah. Nubuwah itu berarti Nabi Muhammad didampingi, diberikan mukjizat. Bahkan kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa Nabi Muhammad SAW itu, para ulama telah menghubungkan berbagai kaulnya. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad diberikan 300 mukjizat oleh Allah. Kaul yang kedua 500 mukjizat, dan yang ketiga 1000 mukjizat. Dan yang paling masyhur adalah bahwa Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat oleh Allah 1000 mukjizat. Kan pertanyaannya, lalu bagaimana orang bisa sekarang menerima 1000 mukjizat dari Allah? Di alam dunia saja orang banyak yang ngelmu, betul nggak? Entah ini ilmunya entah rawa rontek lah, pancasona, kumbala geni, kebanyakan error. Padahal itu ilmunya bukan dari Allah, bukan mujizat itu. Nabi Muhammad mujizat dan tidak error. Coba bayangkan. Kita sentuh sisi manusiawinya. Ini sudah bukan manusia biasa. Bukan manusia biasa. Nabi Muhammad bisa tidak tidur semalaman. Seumur hidup pun bisa tidak tidur. Nabi Muhammad sanggup tidak makan, sanggup tidak minum. Karena tiap malam diberikan makanan dan minuman langsung oleh Allah. Nanti kita bahas lagi hadis itu. Tiap malam Nabi Muhammad ketemu dengan Allah, diberikan jamuan langsung oleh Allah tanpa ada perantara. Pada Allah bisa sekarang nyuruh malaikat menyiapkan makanan dan minuman. Ini adalah sebuah tirai, sebuah hijab, sebuah kemesraan antara kekasih dan kekasihnya. Ada dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam kitab Sahih Uzaimah, Ibnu Hibban ada itu keterangannya. Tiap malam orang sudah bilang padu duaan. Satu meja Nabi Muhammad dengan Allah tiap malam. Ini sisi nubuwah. Bisa Nabi Muhammad tidak makan, sekarang kita bisa nggak tidak makan? Bisa nggak tidak minum? Nggak sanggup. Makanya turunlah ilmu fikih buat kita. Inilah tata cara makan Rasul, betul. Kalau minum seperti ini, tata cara tidur seperti ini, semua diatur alam semesta ini oleh Nabi Muhammad supaya semua ini bisa naik makomnya, bukan hanya makom lahiriah saja. Itu. Ya, kita teruskan sedikit lagi. Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja telah membunuh fanatisme Nabi Muhammad SAW terhadap kebutuhan dan keperluannya terhadap apapun di luar dirinya sendiri. Keteranggutan sifat dan ego Nabi Muhammad SAW bukan hanya dihancurkan, akan tetapi ditiadakan dan disirnakan dengan cahaya matahari sejati milik Allah. Sudah. Makanya menjadi nabi yang paling utama. Yang perlu juga kita pahami bahwa
Dengan begitu hebatnya para ulama membahas Nabi Muhammad SAW, sampai mungkin kita yang mendengarkannya pun pusing dan belum cukup paham. Tapi jangan pernah bilang tidak paham. Jangan, takut didoa. Tetap kita minta pada Allah agar diberikan pemahaman. Jadi kalimat ihdinas siratal mustaqim yang sering kita baca setiap dalam sholat. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal mustaqim itu jalannya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jalannya cinta, jalannya kemanusiaan, jalannya keadilan, jalannya hikmah. Ini adalah jalannya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hanya tidak pernah kita minta. Kita yang minta ditunjukkan sama Allah di jalan yang lurus. Sudah selesai. Kita tidak pernah peduli kalau Allah simpan kita sekarang di paling belakang. Betul? Tidak pernah peduli. Ya penting jalannya lurus aja. Biarin di paling belakang. Oh saya nggak mau. Harus ngebut dan harus menyusul orang lain. Balapan. Fastabiqul khairat. Kalau kita hanya sekarang ingin ditunjukkan oleh Allah jalan yang lurus dan ditempatkan sekarang pada antrian paling belakang, ya lama kita pahamnya. Minta sama Allah agar ditempatkan jalan yang lurus ini adalah seperti Allah memberikan kenikmatan kepada siapa? Kepada siapa? Kepada para syuhada, kepada para nabi, pada rasul, para wali, orang-orang soleh. Kita ada di sana. Jadi biarkanlah hidayah Allah yang khusus yang menempa diri kita. Masa kita mau ngaji seumur hidup sekarang di TK terus, di SD terus, normal kita gitu-gitu terus. Siratal mustaqim adalah jalannya cinta, jalannya tarekat. Imam Ibnu Ajibah, beliau pernah mengatakan begini, bahwa hidayah itu yang dimaksud di sini adalah hidayah untuk mencapai jalan yang lurus ini dibutuhkan cinta dan tarekat. Kenapa? Tanpa cinta dan tarekat tidak ada satupun hamba Allah yang akan sampai kepadanya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, beliau diberikan tugas lain oleh Allah. Tugasnya apa? Beliau menjaga sebuah gerbang yang disebut dengan hijab Hadratul Ilahiyah. Hijabun Hadratul Ilahiyah. Hijab di mana Nabi Muhammad yang melihat, memonitor dengan matanya yang sangat besar, dengan mata alam semestanya yang sangat besar, dan memilih siapa saja orang-orang yang berhak untuk mendekati pintu ketuhanan. Jadi orang tidak akan pernah sampai pada Allah kalau orang tersebut tidak pernah mau mendekati kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu rumus untuk mendekati Nabi Muhammad SAW adalah dengan memperbanyak sholawat. Dalam kitab Taurat ada sebuah dialog cukup panjang. Saya melompat sedikit. Sebuah ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam dan kepada umatnya, itu Bani Israel. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Musa, yuhibbu Muhammad." Hai Musa, cintailah Muhammad. Qala Musa, kemudian Nabi Musa bertanya, "Ya Rabb, wa Muhammad?" Siapa Muhammad? Faqallahu azza wa jalla. Kemudian Allah berfirman kembali pada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Musa, Muhammad habibi wa rusuli wa khair ummati min jami' khalqi." Musa, Muhammad itu adalah kekasihku. Muhammad itu utusanku dan makhluk yang paling baik dari semua makhluk yang pernah aku ciptakan. Jadi bisa dibayangkan, Allah mengatakan Muhammad itu habibi, kekasihku. Jadi yang pertama jatuh cinta
kepada makhluk adalah Allah, kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan Nabi Muhammad kepada Allah, bukan, terbalik. Allah dulu. Kan sulit kita membayangkan Allah menciptakan sebuah hamba, seorang hamba, makhluk, Nabi, Rasul, dan ketika dijadikan Allah langsung jatuh cinta sepanjang masa. Kan sulit kita bayangkan. Inilah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Musa bertanya kembali, ya Rabb, wa ma bihabbi Muhammad. Ya Rabb, lalu bagaimana cara mencintai Nabi Muhammad, katanya. Kemudian Allah kembali berfirman, ya Musa, aktsiru sholatan alayya wa man mata laisa bi tauhidi wa bihabbi Muhammad wa dakhala jannah. Hai Musa, kata Allah, perbanyaklah sholawat kepada kasihku yaitu Muhammad SAW. Barang siapa orang yang mati tanpa membawa tauhid dan rasa cinta kepada kekasihku Muhammad, maka dia tidak akan pernah masuk surga. Ternyata membaca sholawat ini adalah salah satu amalannya Nabi Musa alaihissalam. Kalau ada orang sekarang yang malas baca sholawat, sedikit baca sholawat, mungkin orang ini kedudukannya, martabatnya sudah lebih tinggi daripada Nabi Musa alaihissalam. Hati-hati. Apalagi orang yang suka ngelarang orang baca sholawat. Wah, ini bahaya. Cilaka 12. Sedikit saja celaka, apalagi melarang orang membaca sholawat. Nggak ada larangan baca sekarang sholawat dalam kesepian kita, dalam kesunyian di kamar, atau dalam keramaian, baik sendiri atau berjamaah. Yang penting minimal itu banyak dulu aja. Nanti meningkat menjadi banyak dan berkualitas. Akhirnya membaca sholawat ini menjadi sebuah kebutuhan ruhani. Membaca sholawat ini menjadi sebuah makanan, minuman untuk ruhani kita. Kita tahu bahwa makanan manusia adalah yang lahir. Makanan malaikat adalah yang tidak terlihat. Makanan malaikat adalah zikir kepada Allah dan sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang sekarang sudah banyak dia berzikir, dia artinya meminta kepada Allah secara tidak langsung agar ruhaninya itu disetarakan dengan malaikat, karena malaikat sudah tidak butuh makanan dan minuman, butuh zikir. Manusia banyak zikir berarti dia sedang mendekati makom atau wilayah kemalaikatan. Kan luar biasa sebetulnya. Nah, ini beberapa mutiara hikmah tentang Nabi Muhammad SAW. Jangan panjang-panjang, ya, takut pusing. Mungkin sekarang juga sudah pusing ya. Gak apa-apa. Pusing, kita belajar ngaji pusing, tapi disolehkan sama Allah, ya kan begitu. Daripada ngajinya biasa-biasa dan terlalu mudah menyalahkan orang lain karena referensinya kurang, atau memang Allah belum memberikan pemahaman yang spesial sama orang ini sehingga mudah menyalahkan orang lain, ya tidak apa-apa. Padahal setiap mazhab juga cara memahami Nabi Muhammad berbeda. Nah, yang diterima oleh kita, yang diterima oleh ulama kita, ya seperti ini. Kalau ada mazhab yang lain yang berbeda, ya tidak apa-apa, silakan saja. Ya. Tapi ternyata kalau kita membuka sejarah, orang-orang yang memahami paham seperti ini dalam mazhab khususnya dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, ternyata banyak jadi wali Allah karena mereka menerima konsep dan pemahaman kanjeng Nabi Muhammad. Karena ini juga salah satu waktu ijabah dua, ini hujan sedang turun, ya. Salah satu waktu ijabah, dan juga kedepannya tolong dibantu untuk rekan-rekan para sohib yang setiap minggu sore jam 4 insya Allah akan kita mulai. Dari rumahnya sudah diniatkan ingin bukan sekedar taqarruban Allah, tapi ingin mahabbah kepada Rasulullah SAW. Karena tauhid tanpa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tadi kata Allah kepada Musa, nggak akan pernah bisa masuk surga. Ini bahaya. Kalau benar ini cilaka gitu. Ya. Jadi kecintaan ini ternyata menjadi sebuah tolak ukur. Ya, cinta adalah sebuah
tolak ukur. Karena ajaran Nabi Muhammad, agama Nabi Muhammad adalah agama cinta. Jadi kalau sudah bicara cinta, sudah tidak butuh lagi sepertinya ya. Seperti awas ya. Seperti tidak butuh lagi hadis yang sahih. Karena tidak ada yang saya tahu selama saya belajar ngaji, tidak ada itu standar masuk surga itu harus pakai hadis sahih, itu nggak ada. Tapi kalau cinta itu jelas kesohihannya. Jadi lebih baik kita sekarang membangun kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Karena siapa saja yang Allah cintai dari hamba-hambanya, pasti Nabi Muhammad akan cinta kepada orang tersebut. Ini luar biasa ya. Jadi kita harus hati-hati, jangan pernah melihat orang dari penampilan. Hati itu adanya di dalam. Gak penting lah orang mau tatoan juga, nggak ada urusan. Orang mau diganting juga nggak ada urusan. Selama dia mempunyai rasa tauhid dan cinta pada Nabi Muhammad SAW. Nanti ada orang yang nanya, terus gimana katanya? Ini ada orang punya tato banyak, dianting, nggak pernah sholat atau jarang sholat, tapi sehari semalam baca sholawatnya 1000, 2000, 5000. Kalau sholawat nangis terus karena rindu pada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana jawabnya? Jawabnya nanti minggu depan. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkah kita semua. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.